people and welcome to VCRM's podcast. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengobrol santai bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pendeta Markus Agustinus. Kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pengkhotbah sekaligus PNS sebagai guru agama dan pimpinan konseling. Ini dia Bapak Pendeta Markus Agustinus. Apa kabar Pak? Situ kan baik. Masih dengan kesibukan yang sama, yaitu mungkin dengan pekerjaannya sebagai guru dan juga sebagai gembala sidang. Ya, puji Tuhan sampai hari ini masih terus bekerja dengan rutinitas. Kalau hari Sabtu dan Minggu ya mesti disibukkan dengan pelayanan di gereja, tapi hari Senin sampai hari Jumat ya, seperti biasa, seperti guru yang lain ya, beraktivitas di sekolah. Oke, pada kali ini kita akan membahas yaitu seputar tentang panggilan hidup. Jadi panggilan hidup, kan kita tahu bahwa panggilan hidup ini seperti visi atau misi kita buat kedepannya. Jadi menurut Bapak sendiri, mendengar dari tema panggilan hidup itu apa sih Pak? Saya melihat panggilan hidup seperti seperti ketetapan yang Tuhan berikan untuk masing-masing pribadi ya. Jadi juga seperti tujuan hidup seseorang, yang tujuan hidup ini didasarkan kepada pemahaman seseorang terhadap rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira kayak gitu ya. Berbicara soal panggilan hidup ini sendiri, mungkin Bapak dapat menceritakan pengalaman pribadi Bapak seputar panggilan Tuhan dalam hidup Bapak. Ya, sejak saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang Juru Selamat, dan semenjak itu saya merasa bahwa hidup ini mesti dijalani dengan tujuan yang jelas. Dan ketika saya lulus SMA lantas bekerja, saya semakin dipahamkan bahwa Tuhan juga punya rencana terhadap hidup saya. Secara khusus dipanggil menjadi seorang yang harus konsen di pelayanan. Dan waktu itu yang saya tahu adalah saya mesti dipersiapkan di sekolah teologi, dan saya mengingat ketika 3 tahun saya bekerja di dunia sekuler, akhirnya pada waktu yang menurut saya sudah ditetapkan Tuhan, jadi saya ambil keputusan untuk masuk ke sekolah teologi, dan sampai saya dipersiapkan betul-betul di sekolah teologi. Dan akhirnya selepas sekolah teologi saya memulai sebuah sidang perintisan gereja, dan saya rasa itu panggilan saya untuk merintis sidang gereja. Jadi menurut Bapak dari makna dari panggilan hidup ini seperti ketetapan tadi itu. Ketetapan Tuhan dalam hidup. Kemudian respon Bapak terhadap panggilan Tuhan itu sendiri seperti apa? Yang jelas dalam diri manusia itu kan seperti firman Allah ngomong ya, ada 2 kekuatan yang bergerak dalam diri kita. Yang pertama adalah keinginan hati kita, itu sepertinya kepinginnya itu ya seperti apa yang Tuhan mau. Tapi ada kekuatan yang lain yang kalau Alkitab bilang itu keinginan daging, jadi lebih kepada keinginan pribadi, target pribadi yang kadang itu tidak bersesuaian dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi pertanyaan tadi responnya oke, baik. Saya coba merespon panggilan Tuhan. Jadi ada satu langkah yang harus saya buat untuk merespon panggilan, dan keputusan saya adalah meninggalkan pekerjaan yang waktu itu saya tekuni selama 3 tahun, dan kemudian
kemudian masuk ke sekolah teologi, sebuah tempat yang memang dipersiapkan untuk saya satu kali menjadi seorang hamba Tuhan. Itu ya, itu respon yang saya tangkap. Dan tentunya dalam panggilan itu sendiri, dalam perjalanannya kan pasti enggak jauh begitu, pasti kan ada lika-liku semua. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan apa saja lika-likunya dan bagaimana Bapak keluar atau misalnya kayak menghadapi lika-liku tersebut. Baik. Tidak gampang, tidak mudah memang untuk merespon panggilan Tuhan ya, karena kita mesti berhadapan dengan fakta kenyataan yang menuntut kita mesti tercukupi segala sesuatunya secara finansial. Karena ketika saya masuk sekolah teologi, secara pandangan umum itu sebuah kemunduran. Bagaimana tidak ketika sebelum masuk sekolah teologi saya sudah bekerja dengan gaji yang menurut saya waktu itu di standar tahun itu yang cukup bahkan bisa mencukupi kebutuhan yang lain. Jadi adik-adik saya, orang tua saya bisa tertolong dengan penghasilan saya. Tapi begitu saya masuk sekolah teologi merespon panggilan Tuhan, maka hilang sudah sumber pencaharian yang selama itu mencukupi kebutuhan mereka. Dan itu pun awal sebuah perjuangan untuk bisa membuktikan bahwa ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang memelihara. Jadi memang secara finansial saya tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan, tapi Tuhan memelihara hidup keluarga saya, ibu dan adik-adik saya. Lantas ketika masuk dalam organ pelayanan yang sesungguhnya, itu pun bukan tanpa tantangan. Jadi mengawali segala sesuatu kan memang pasti berhadapan dengan tantangan. Jadi dalam finansial, kemudian juga tidak semua teman-teman yang juga merespon dengan baik. Ada ketakutan ketika mereka takut kalau mungkin lahan, kalau tanda kutip pelayanan mereka bisa terganggu dengan kehadiran saya dan sebagainya. Jadi yang paling penting ketika merespon panggilan itu, lantas beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, saya sadar bahwa pasti ada tantangan yang tidak terelakkan dan saya harus menghadapinya. Dan yang kedua, tetap menyadari penyertaan Tuhan, dan itu yang membuat saya tetap kuat bisa bertahan menghadapi tantangan Tuhan. Yang penting lagi harus belajar melangkah maju, memiliki visi yang kuat ke depan, karena masa depan saya ada ditentukan sana. Itu ya. Saat ini kita mungkin kan anak-anak muda, termasuk saya sendiri itu masih diambang gitu loh Pak, terkait visi misi mungkin kita akan jadi apa ke depannya, seperti itu kan kita masih tidak tahu. Nah, kemudian apa tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, saya pikir semua orang-orang muda mereka pasti paling tidak punya ketakutan ya terhadap masa depan. Tapi tidak semua ketakutan itu bersifat negatif. Ketakutan terhadap masa depan sejauh itu mendorong kita untuk berani melangkah walaupun dengan tantangan. Saya pikir itu ketakutan yang positif ya. Artinya ada ketakutan yang bukan karena didorong oleh kekhawatiran yang berlebihan. Ya, ketakutan karena memang kita tidak tahu tentang masa depan, tapi di balik ketakutan itu ada keyakinan bahwa Tuhan memegang masa depan. Tuhan juga pasti akan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap panggilan tersebut. Jadi yang penting adalah lakukan bagian kita. Jadi apa yang menjadi bagiannya Selim dan mewakili teman-teman muda yang lain, ya lakukan bagiannya. Belajar semaksimal mungkin, kesempatan jangan pernah dilewatkan, ada peluang mesti digunakan, dan tetap berpikir positif.
bagaimanapun hidup ini bicara tentang hari ini dan ke depan, bukan masa lalu. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu. Kalaupun dulu pernah punya masa lalu yang kurang baik, ya hari ini ke depan yang paling penting. Jadi beranilah mengambil peluang, beranilah mengambil kesempatan, beranilah untuk percaya dan mempercayai Tuhan. Biarkan Tuhan akan melakukan bagian. Gitu. Dan terkait panggilan ini sendiri, mungkin kita boleh nggak sih Pak kayak coba-coba, misalnya kita melakukan ini, melakukan itu, untuk coba-coba supaya kita tuh benar-benar, oh ini panggilan Tuhan dalam hidupku, oh ini bukan, kayak gitu. Boleh nggak sih Pak? Sah-sah saja ya, jadi kan namanya juga sedang mencari ya, cari, apalagi anak muda itu kan masa fase di mana kalian sedang mencari jati diri. Jadi itu masa pencarian di mana kita bisa mengerti kekuatan kita di mana, kelebihan kita di mana, kekurangan kita juga di mana, peluang-peluang yang kita bisa dapat juga di mana. Jadi tidak ada masalah. Jadi seandainya mencoba-coba sejauh kita tahu itu hal-hal yang bersifat positif, hanya jangan coba-coba untuk hal yang bersifat negatif ya Pak. Karena ya, sekali kita mencoba lantas ada kesalahan-kesalahan yang gini. Jadi menurut saya sih namanya mencoba ya, tidak ada masalah sejauh, sekali lagi sejauh saya sendiri tahu bahwa ini berdampak kepada hal yang baik, positif untuk saya, yang mendukung visinya saya. Ya, saya pikir tidak akan salah. Jangan takut untuk melakukan. Setelah kita mengetahui gitu, misi dari Tuhan buat kita, mungkin gimana sih Tuhan caranya supaya kita tuh bisa merespon panggilan Tuhan itu sendiri? Saya lihat kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial, kita perlu orang lain. Jadi sehebat apapun seseorang menekuni bidangnya, pasti dia butuh orang lain sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang akan mengingatkan pada saat kita mengalami kejatuhan dan seterusnya. Jadi artinya kita perlu mentor. Ada orang-orang yang mesti jadi mentor ya, untuk bisa mendukung kamu di saat kamu sedang menghadapi situasi yang memang butuh pertimbangan orang lain, dan kamu juga mentor itu sendiri berbicara tentang teman yang Tuhan sediakan untuk membantu kita, ya, orang yang memang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menolong kita. Jadi itu pentingnya seorang mentor, pentingnya orang yang mendampingi kita supaya mungkin kita pernah mengalami kejatuhan tapi tidak akan, firman Allah ngomong, tidak akan tergeletak. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menolong kita tepat di waktu dan di saat yang dibutuhkan. Jadi tips and trick yang untuk para pemuda-pemuda atau bahkan orang dewasa yang mungkin masih galau soal panggilan hidup itu sendiri, bagaimana? Ya, jadi yang pertama, jangan lupa kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Jadi jangan jauh dari Tuhan, itu yang pertama. Apakah itu artinya harus selalu menjadi pendeta? Saya pikir tidak demikian. Kita punya panggilan yang berbeda, tapi pastikan kita berada di tracknya Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita ngerti bagaimana kita membangun kedekatan hubungan dengan Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan menuntun kita. Dan kemudian pergaulan dengan sebanyak mungkin orang, sejauh pergaulan itu positif, kenapa tidak ya, bergaul dengan sebanyak mungkin orang, dan cepat tangkap setiap peluang, setiap kesempatan yang ada di depanmu. Jangan pernah lewatkan kesempatan itu, karena belum tentu kesempatan ada untuk kita kedua kalinya. Lantas jangan mudah menyerah ya, karena hidup ini harus terus berjalan. Jangan suka melihat hasil akhirnya tanpa menikmati prosesnya. Nikmati prosesnya, dan hasil akhir itu second blessing saja. Karena ingatlah bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.
seperti itu ya. Oke. Untuk mengakhiri podcast kita pada kali ini, mungkin apa yang menjadi pesan Bapak untuk para pemuda ataupun orang-orang dewasa yang saat ini sedang menonton podcast yang masih bingung soal panggilan hidupnya? Ya, kita orang-orang muda, saudara yang masih muda dan siapapun saudara, jangan pernah lupa bahwa hidup ini berbicara bukan hanya tentang kita, tapi tentang Tuhan dan kepentingan Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara dan Tuhan punya rancangan yang baik buat kita, maka saya harapkan kita semua bisa mengerti panggilan Tuhan, dan itu selalu dimulai dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab keterhubungan inilah yang memungkinkan saudara dan saya mengenal siapa Allah kita. Dengan demikian saudara akan bisa tangkap apa maksud Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sejauh saudara semakin menjauh dari Tuhan, semakin saudara menjauh dari potensi dari panggilan yang Tuhan berikan. Dan percayalah, ketika saudara yakin saudara berada dalam panggilan Tuhan, berada di tracknya Tuhan, Tuhan itu Allah yang mencukupkan. Dia itu provider, dia pasti akan mencukupkan segala sesuatu. Jadi tidak mungkinlah kita diberikan peluang itu seperti kita diberikan kain pancingnya, berikan pancing, bukan diberikan ikan. Jadi ikan kalau diberikan paling hanya satu kali selesai sudah, tapi kalau pancing artinya Tuhan memberi potensi, memberi kesempatan yang untuk kesekian kalinya dan selalu berguna. Tajam terus ya, tajam terus hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu ya teman-teman, kita nggak perlu khawatir lagi tentang masa depan kita bagaimana, asal kita percaya, dan kita taat, dan juga kita merespon panggilan Tuhan itu sendiri. Jadi masa depan kita juga dijamin aman. Yes, betul. Tapi kita selalu berhati dan mengikuti kebijakan Tuhan. Jadi dijamin aman masa depan kita, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya dan juga udah mampir ke podcast ini, dan juga terima kasih juga teman-teman yang udah menonton podcast pada kali ini. Oke, VCRM Podcast sampai di sini dulu. See you dan bye bye.